Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dengan saya. Semoga kondisi dan keadaan Anda baik-baik selalu. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan rancangan rangkaian osilator, yaitu yang akan kita rancang adalah osilator jembatan Wien. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya pada materi yang lalu, ini adalah gambar rangkaian osilator jembatan Wien. Yang akan kita rancang adalah osilator jembatan Wien dengan frekuensi osilasi sebesar 1 kHz. Ini sudah saya tentukan nilai-nilai komponennya, ya, baik nilai R-nya C seperti ini. Ini adalah rangkaian umpan baliknya, yaitu dari R1, R2, C1, C2. Sedangkan untuk rangkaian penguatan tegangan OM ini ditentukan dari besarnya nilai R3 dan R4. Untuk satu daya ini menggunakan satu daya bipolar sebesar 15 volt dan min 15 volt. Oke, sekarang kita tentukan atau bagaimana caranya menentukan nilai R dan C-nya ini seperti yang sudah ada di dalam gambar. Sesuai dengan rumus yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya, untuk frekuensi osilasi pada osilator jembatan Wien itu bisa kita peroleh dengan rumus FO sama dengan 1/2 pi RC, di mana nilai R-nya ini adalah R1 sama dengan R2 sama dengan R. Jadi kita buat sama nilai R1 dan R2. Kemudian nilai C ini juga merupakan nilai C1 dan C2. Kita buat sama nilainya. Sehingga kondisi seperti ini akan bisa kita gunakan rumus FO sama dengan 1/2 pi RC. Kemudian kondisi penguatan umpan balik atau loop tertutup keseluruhan itu A kali B, ya. A ini adalah penguatan tegangan OM, B-nya adalah rangkaian umpan balik, itu sama dengan 1, di mana untuk penguatan terbesar pada rangkaian umpan balik B itu bernilai sama dengan 1/3 pada saat frekuensi mencapai frekuensi osilasi. Kemudian untuk menjadikan nilai A kali B sama dengan 1, maka penguatan OM itu kita buat sama dengan 3. Baik, kita tentukan nilai R1, R2, C1, dan C2 terlebih dahulu, sesuai dengan rumus FO sama dengan 1/2 pi RC. Dari nilai ini, yang sudah diketahui adalah FO atau frekuensi osilasi dari osilator jembatan Wien, yaitu sebesar 1 kHz. Kemudian kita tentukan nilai R-nya adalah 10 kilo ohm. Maka di sini kita tinggal mencari nilai C. C ini bisa kita dapatkan dari rumus FO sama dengan 1/2 pi RC. Tinggal kita keluarkan nilai C-nya sehingga menjadi C sama dengan 1/2 pi FO kali R. Nah, kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 1/2 kali 3,14 dikalikan 1 kilo dikalikan 10 kilo. Sama dengan ketemunya ini adalah 15,9 kali 10⁻9 farad atau 15,9 nanofarad. Ini nilai C1 dan C2. Sedangkan R1 dan R2 itu adalah nilainya 10 kilo ohm. Kemudian baru kita menentukan nilai R3 dan R4. R3 dan R4 ini ditentukan dari penguatan OM, di mana kita menggunakan penguatan non-inverting. Untuk penguatan non-inverting itu adalah A sama dengan 1 plus R3 per R4. Yang mana tadi nilainya harus sebesar 3 untuk menjadikan rangkaian berosilasi. Sehingga perbandingan antara R3 dan R4 itu sama dengan 2. Harus 2. Misal kita pilih R3 sama dengan 2 kilo ohm, maka R4-nya adalah 1 kilo ohm. Karena perbandingan 2 kilo dibagi 1 kilo itu adalah sama dengan 2. Ini kondisi pada saat rangkaian berosilasi, yaitu nilai penguatan A sebesar 3.
Tapi perlu diingat, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya untuk materi perancangan rangkaian osilator, bahwa pada saat daya pertama kali dihidupkan pada rangkaian osilator, maka penguatan A itu harus lebih besar dari 3. Supaya apa? Supaya menguatkan tegangan draw yang dihasilkan dari tahanan-tahanan osilator yang nilainya adalah kecil di awal. Sehingga setelah dikuatkan sampai mencapai kondisi steady state, maka penguatan A ini kita buat kembali menjadi sama dengan 3, ya, yaitu dengan caranya dengan memodifikasi rangkaian osilator dengan menambahkan dioda atau LED yang dipasang paralel dengan nilai R3. Nanti kita coba praktekkan ya, kita lihat gambar rangkaian pada rangkaian simulasinya. Di sini saya menggunakan software multisim yang dikeluarkan oleh National Instrument ya. Kita lihat ya, ini adalah software multisim. Para pemirsa bisa mendownload atau mencari software ini di internet banyak, dan bisa mendownload langsung di web National Instrument dan mencoba untuk yang trial ya, yang tidak berbayar 7 hari atau 1 bulan kalau nggak salah. Ini saya sudah merancangnya, sudah saya rancang sesuai dengan rancangan yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini adalah rangkaian umpan balik R1 R2 sebesar 10 kilo ohm, C1 dan C2 sebesar 15,9 nanofarad. Kemudian, nah ini modifikasi rangkaian, sedikit modifikasi rangkaian, supaya pada saat awal, pada saat daya dihidupkan pertama kali, untuk penguatan op-amp ini menghasilkan penguatan lebih besar daripada 3. Pada saat tegangan keluarannya mencapai nilai steady state atau stabil pada kondisi yang sudah bisa menghidupkan LED atau dioda ini, maka penguatan tegangan pada op-amp akan dikembalikan sama dengan 3. Bagaimana prinsip kerja dari rangkaian penguatan tegangan op-amp pada saat daya pertama kali dihidupkan? Nah, saya coba jelaskan. Pada saat daya pertama kali dihidupkan, maka tegangan yang muncul pada kaki input op-amp atau penguatan op-amp ini adalah tegangan draw yang dihasilkan dari tahanan-tahanan pada osilator. Dimana sebelumnya pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa tegangan draw ini dihasilkan dari pergerakan elektron bebas yang bergerak sangat cepat sehingga menimbulkan tegangan draw yang kecil. Nah, tegangan draw yang kecil ini akan dikuatkan oleh penguat op-amp yang mana tadi penguatannya lebih besar daripada 3 pada saat di awal. Semakin besar tegangan keluarannya, maka pada saat di awal ya, pada saat tegangan keluarannya masih kecil, maka kondisinya adalah dioda atau LED ini belum hidup, masih mati, sehingga yang arus ini mengalir melewati R3 saja, dimana kita buat nilai R3 sama dengan 4 kilo pada saat awal. Maka penguatan op-amp ini sebesar 4 kilo per 1 kilo ditambah 1, berarti 5 kali, penguatannya sebesar 5 kali. Pada saat tegangan input diperbesar terus oleh penguatan op-amp, pada saat kondisi di mana tegangan outputnya ini mampu untuk menghidupkan dioda atau meng-on-kan dioda atau LED ini, maka dioda ini seakan-akan seperti saklar tertutup, sehingga pada loop ini arus yang melewati LED ini itu akan melewati R5 ya. Ini ada R1 lagi yaitu R5 sebesar 4 kilo. Sehingga posisinya di sini adalah R5 itu paralel dengan R3, yang mana kalau kita paralelkan nilainya 4 kilo diparalelkan dengan 4 kilo itu hasilnya 2 kilo ohm. Sehingga pada saat dioda atau LED ini sudah on, maka nilai resistansi pengganti di sini itu sebesar 2 kilo.
2 kilo ohm, sehingga total penguatan tegangan pada op-amp itu adalah 2 kilo per 1 kilo ditambah 1 atau 3 kali, sehingga kembali ke penguatan pada saat terjadi osilasi. Nah, pada saat penguatannya 3, maka osilasi terjadi pada tegangan keluaran, sehingga sinyalnya dia akan stabil amplitudonya. Seperti itu kira-kira. Untuk satu daya kita gunakan satu daya sebesar 15 volt dan min 15 volt. Oke, kita lihat simulasinya. Kita buka ya, ini adalah bekas simulasi yang telah saya jalankan kemarin. Nah, kita lihat ya, kita ulang simulasinya, kita jalankan. Ini pakai osiloskop ya untuk penampilan ini tegangan keluaran. Oke, kita jalankan. Kita perhatikan pada saat pertama kali daya dihidupkan, maka tegangan keluaran itu akan naik dari yang kecil menjadi membesar dan semakin besar. Kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini pada saat kondisi stabil, di mana penguatan op-amp sudah sama dengan 3, sehingga dia akan berosilasi terus. Berosilasi dengan frekuensi yang sama dan amplitudo yang sama. Nah, ini ada 2 gelombang. Yang pertama, gelombang yang besar ini adalah tegangan keluaran Vout, sedangkan yang kecil ini pada channel B itu adalah tegangan input pada kaki input op-amp. Misalkan kita hanya melihat tegangan output, kita hilangkan aja tegangan inputnya. Nah, seperti ini. Ini adalah tegangan output yang keluar dari rangkaian osilator. Oke, kita ulangi ya. Kita ulangi. Oke. Nah, ini. Oke, kita ulangi. Kita pause. Nah, ini. Jadi, Anda bisa lihat, pemirsa bisa lihat bahwa pada saat pertama kali daya dihidupkan, maka tegangan keluaran yang muncul pada kaki keluaran op-amp ini adalah kecil dan semakin diperbesar, karena tadi di awal adalah penguatannya lebih besar daripada 3. Terus kemudian dia naik sampai pada saat kondisi tegangan keluaran ini mampu untuk menghidupkan dioda atau LED. Nah, pada saat menghidupkan dioda atau LED, maka penguatan tegangan pada op-amp kembali menjadi sama dengan 3. Pada saat kembali sama dengan 3, maka sinyal akan berosilasi terus. Dia menghasilkan sinyal dengan tegangan amplitudo yang sama dan frekuensi yang sama. Kemudian coba kita ukur ya untuk frekuensinya berapa hertz. Nah, tadi kita rancang 1 kHz ya. Nah, kita bisa ukur satu gelombang ya. Kita tarik ini T1, satu gelombang kita ukur di sini. Kita ukur periode satu gelombang. Nanti untuk mencari frekuensinya adalah seper periode. Nah, ini kemudian ini T2. Satu gelombang adalah puncak dan lembah. Ya, kira-kira ya ini. Ini kira-kira satu gelombang ya. Coba kita perkecil. Nah, ini dibuat yang perbesar supaya mudah untuk menempatkan. Nah, ini T1, batas T1 dan T2. Oke. Kita lihat di sini hasilnya. Jarak dari atau waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang ini itu adalah 1,039 milisecond. Ini adalah periode satu gelombang. Berarti frekuensinya adalah seper 1,039. Coba kita hitung pakai kalkulator. Oke, 1 dibagi 1,039 milisecond ya, itu seper 1,039 milisecond. Hasilnya adalah 0,962 kali 10 pangkat 3. Ini mili seper mili, jadi seper 10 pangkat min 3 ini bisa naik ke atas penyebut menjadi 10 pangkat 3. Berarti ini
sekitar frekuensinya sekitar 962 Hz ya, mendekati 1 kilo ya. Memang tidak bisa persis ya, ada errornya di situ, tetapi ini nilainya sudah mendekati 1 kilo ya. Jadi frekuensinya sekitar 1 kHz seperti itu. Ini penjelasan yang bisa saya jelaskan untuk menjelaskan bagaimana caranya merancang sebuah rangkaian osilator, kemudian kita simulasikan hasil tegangan keluarannya dengan perancangan yang telah kita hitung tadi. Ya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini hasil tegangan output keluaran. Nah, bisa kita rapatkan frekuensinya. Nah, ini seperti ini. Baik, itu yang saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi para pemirsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.